Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita akan lanjutkan sedikit pembahasan tentang masalah jantung ini. Lanjutan video kemarin, saya sudah menyampaikan bahwa saya akan mengikuti prosedur kesehatan, yaitu mungkin ada tindakan setelah saya mendapatkan berbagai kendala di masalah kesehatan di tubuh saya. Nah, pemirsa, berkaitan dengan video saya kemarin itu, sama bahwa kalau sudah kena penyakit kolesterol akut, darah tinggi akut, akibat bertahun-tahun tidak kita tanggapi dengan baik, maka akan berakibat pada nanti masalah di jantung. Nah, hari ini saya akan mengikuti prosedur tindakan medis melalui proses pemeriksaan sumbatan pembuluh darah saya di area jantung. Karena memang dari hasil EKG, Eko maupun ronsen itu ada beberapa indikasi memang ada penyumbatan yang cukup dan akan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat. Nah, proses yang kita akan jalani kemarin sudah. Yang pertama, konsultasi ke dokter, kemudian pemeriksaan EKG sudah, dan memang di EKG itu kelihatan memang normalisasi jantung itu terganggu. Di bilik kiri ada penebalan, ada sedikit pembengkakan di situ. Nah, itu mengganggu enzim yang ada di jantung rupanya. Enzim namanya troponin. Troponin saya rupanya ada kenaikan yang cukup signifikan. Itu kalau tidak ditangani cepat, itu bisa menyebabkan kerusakan organ-organ jantung. Nah, bagaimana cara menangani itu? Itu harus memperlancar darah ke jantung. Soalnya kalau tidak akan terjadi pengentalan darah dan efeknya cukup mengganggu. Badan selalu rasa dingin, nyeri dada selalu ada, walaupun mungkin sumbatannya tidak besar atau tidak akut, tapi itu sudah cukup mengganggu sebenarnya. Sehingga teman-teman, jadi nanti kalau mengalami hal seperti ini, misalnya sudah ada rasa tidak enak di dada, walaupun mungkin ada penyampaian informasi dari medis bahwa sumbatannya baru 20-30, itu sebenarnya sudah tanda awas sebenarnya, dan itu betul-betul tidak bisa diawali dipandang ente. Kenapa? Karena memang jantung adalah pusat aliran darah kita. Di situ kendalanya. Mungkin kalau tubuh lain masih bisa, tapi kalau jantung, karena itu pusat pompa darah, pusat aliran kehidupan yang menyuplai makanan dan lain sebagainya. Tentu itu walau. Tapi yang jelas itu harus diperbaiki. Nah, kalau saya berdasarkan informasi bahwa memang kelihatan jantung normal, tapi hanya di bilik kiri. Tapi karena enzim troponin saya yang tinggi akibat pengentalan darah itu, sehingga mau tidak mau itu harus ada tindakan. Nah, dokter menyatakan bahwa tindakan itu akan diperiksa lewat kateter, pemeriksaan kateter. Sebenarnya ada 4, satu melalui CT scan, ada juga nuklir, ada juga proses kateter, ada juga treadmill. Treadmill sudah pernah saya lakukan, CT scan sudah pernah juga. Memang di CT scan waktu itu di Kota Ombago memang ada penyempitan, tapi belum ditahu seberapa besar, dan memang waktu itu keluhan belum banyak. Kemudian yang ketiga, nuklir tidak mungkin, karena nuklir ini hanya ada di pusat jantung harapan kita di Jakarta, tidak mungkin di luar negeri. Bypass juga, ya ini pemeriksaan dulu, belum tindakan ya. Jadi
hari ini adalah kateter yang dilaksanakan, karena kalau pakai CT scan pada saya sudah pernah itu bisa mengganggu nanti kinerja ginjal karena ada cairan-cairan yang harus dimasukkan, dan itu sangat-sangat mengganggu ginjal, sehingga yang paling aman mungkin adalah kateter. Nanti kita akan ikuti. Nah, kalau hasil kateter itu menunjukkan bahwa memang pembuluh darah kita tersumbat cukup signifikan dan sangat membahayakan, akan diambil dua tindakan. Kalau memang sumbatannya luar biasa, memang memungkinkan untuk sampai orang ngos-ngosan apa, mungkin bisa bypass. Tapi kalau masih bisa disusupi dengan ring, maka itu akan dipakaikan ring. Tapi kalau saya pikir kalau bypass, insya Allah mungkin tidak. Kalau saya, karena sampai saat ini memang kalau pernapasan tidak pernah terganggu, hanya memang nyeri darah, tapi sangat-sangat mengganggu. Maka sebenarnya saya sendiri sudah berdasarkan pengalaman apa yang saya rasa mengganggu pekerja, mengganggu ibadah dan lain sebagainya, dan memang saya putuskan ya kita pakai ring saja untuk supaya ya kegiatan-kegiatan lain tidak mengganggu. Kemudian pertimbangan lain adalah masalah umur saya sudah 52 tahun, sehingga untuk normalisasi sel mungkin ada, tapi lama prosesnya, dan itu akan tercampur baur antara sakit perbaikan, dan tentu obat akan cukup banyak. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi kita menunggu nanti hasil tindakan hari ini. Soalnya tindakan mungkin 4 jam 5 jam ke depan akan ada tindakan. Nanti akan di hari ini kita sudah mulai puasa, tidak bisa makan yang berat, minum nanti kira-kira 6 jam sebelum tindakan itu minum juga tidak bisa dilakukan, tidak harus dipuasakan semua kegiatan. Jadi inti dari apa yang saya sampaikan sekali lagi teman-teman, khususnya generasi muda, mulai sekarang pola makan, gaya hidup tolong dicermati dengan baik dan diperbaiki dengan baik, apalagi masalah makanan. Kalau saya kalau pola hidup, olahraga, saya olahragawan dulu, saya kuat olahraga, tapi pola makan memang tidak terkendali 20 tahun yang lalu, dan itu memang sudah kelihatan dari umur sel saya, dari kelihatan apa yang saya alami itu sudah lama sekali, dan saya sudah mengakui itu bahwa memang sekitar 20 tahun lalu, baik dari SMA maupun umur 20-an tahun lalu, itu pola makan saya luar biasa. Artinya tidak makan banyak, tetapi nilai gizi maupun makanan-makanan yang saya makan itu tidak mencerminkan makanan yang sehat dari sisi kandungan gizi. Lebih banyak karena enak saja di tenggorokan. Sekali lagi ini motivasi bagi yang muda. Dari sisi fisik sebenarnya sehat semua ini, tapi sekali lagi dokter selalu bilang bapak sehat, isi kelihatan adem, bagus, tapi ada ancaman yang sangat krusial di jantung bapak yang sewaktu-waktu bisa meledak. Oleh karena itu lebih baik kita antisipasi. Salam sehat selalu, semangat bagi generasi muda, dan yang belum mengalami ini, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jaga pola hidup. Demikian, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti hasil dari tindakan kita akan bagikan lagi. Ini untuk motivasi dan juga untuk pembelajaran bagi kita semua. Suparmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.